Saya Muhammad Khalif Al-Fatah. Hai, saya Nazwa Salsabila. Hai, saya Afinur Aisyah. Hai, saya Khosil Huda Badawi. Ya, halo, saya Muhammad Rifki Busyairi. Populasi dari Tunisia pada dasarnya adalah suku Berber Arab. Namun, selama berabad-abad Tunisia telah menerima berbagai gelombang imigrasi yang mencakup dari bangsa Fenisia, Afrika Sub-Sahara, bangsa Yahudi, bangsa Romawi, bangsa Vandal, dan bangsa Arab. Tunisia adalah negara bekas jajahan Perancis. Gaya hidupnya sama dengan kehidupan Barat, bebas dan egaliter. Gaya hidup masyarakat Tunisia yang paling menonjol yaitu cara berpakaian dan pergaulan. Gaya hidup orang Tunisia hampir mirip juga dengan gaya kehidupan orang Turki. Di Tunisia, mau mereka mengenakan pakaian apa saja boleh. Boleh berhijab, mengenakan niqab, berbaju casual sopan juga boleh. Bahkan yang menggunakan tank top pun tidak sedikit. Ada juga perempuan yang merokok di kafe-kafe. Pokoknya, gaya kehidupan masyarakat Tunisia bebas selagi tidak mengganggu privasi orang lain. Di ibu kota negaranya, yaitu Tunis, banyak sekali tempat-tempat hiburan dan wisata, seperti pantai-pantai, restoran, kafe, dan hiburan malam yang banyak. Orang Tunisia juga terkenal dengan keramahan dan pendekatannya yang santai dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan budaya Tunisia berasal dari zaman prasejarah, seperti yang diilustrasikan dengan lumba-lumba di dekat Bou Salem dan pahatan batu di Sahara Tunisia. Hermione El Guettar yang ditemukan di dekat kota El Guettar di selatan adalah pameran keagamaan yang ditemukan. Ekonomi Tunisia memiliki karakteristik yang beragam dan telah mengalami berbagai perkembangan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting tentang ekonomi Tunisia. Sektor utama. 1. Pertanian. Tunisia memiliki sektor pertanian yang signifikan dengan produk utama seperti zaitun, gandum, dan buah-buahan. Minyak zaitun Tunisia sangat terkenal di seluruh dunia. 2. Industri. Sektor industri mencakup tekstil, makanan, dan produk kimia. Industri tekstil adalah salah satu penyumbang utama ekspor. 3. Pariwisata. Pariwisata adalah sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja. Tempat-tempat bersejarah dan pantai Mediterania menarik banyak wisatawan-wisatawan mancanegara, terutama Libya, Prancis, Jerman, Inggris, dan Aljazair. 4. Layanan. Sektor ini berkembang pesat dengan peningkatan dalam layanan keuangan dan telekomunikasi. Tantangan ekonomi. 1. Pengangguran. Tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda tetap tinggi yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah. 2. Inflasi. Tunisia juga mengalami inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. 3. Kebijakan ekonomi. Reformasi ekonomi diperlukan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Hubungan perdagangan. Tunisia memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara Eropa, terutama negara Prancis serta negara Arab. Perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa telah membantu meningkatkan ekspor. Reformasi ekonomi. Setelah revolusi 2011, Tunisia berusaha melakukan reformasi ekonomi dan memperbaiki iklim investasi, meskipun kemajuan masih diperlukan. Secara keseluruhan, meskipun Tunisia memiliki potensi ekonomi yang besar, tantangan struktural dan sosial masih perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Tunisia adalah negara demokrasi perwakilan dengan presiden, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dimulai dengan pemilihan umum pada tahun 2014 hingga presiden menangguhkan parlemen dan mulai memerintah melalui dekret pada tanggal 25 Juli 2021. Sejak saat itu, semua atribut negara otoriter telah kembali. Militer bersifat netral dan tidak memainkan peran apapun dalam politik nasional. Sejak 1987, Tunisia telah mereformasi sistem politiknya beberapa kali, menghapuskan masa jabatan presiden seumur hidup, dan membuka parlemen bagi partai-partai oposisi. Jumlah partai politik dan asosiasi baru telah meningkat sejak awal masa jabatan Presiden Ben Ali pada tahun 1987. Sesaat sebelum revolusi 2011, ada 8 partai nasional yang diakui. 6 di antaranya menduduki kursi legislatif nasional. Partai Presiden Ben Ali, yang dikenal sebagai Constitutional Democratic Rally, menguasai mayoritas dalam pemilihan lokal, regional, dan nasional. Meskipun partai tersebut berganti nama pada masa Presiden Bourguiba, partai tersebut adalah Partai Sosialis Destourian. Kebijakannya masih dianggap sebagian besar sekuler dan konservatif. Namun, revolusi Tunisia pada tahun 2011 menyebabkan partai tersebut dilengsarkan dari kekuasaan. Revolusi Tunisia menggulingkan Presiden Ben Ali pada tahun 2011, menandai dimulainya musim semi Arab. Pada tanggal 14 Januari 2011, Presiden Zine El Abidine Ben Ali resmi mengundurkan diri setelah melarikan diri ke Arab Saudi, mengakhiri 23 tahun kekuasaannya. Protes jalanan dan pembangkangan sipil terhadap pengangguran tinggi, inflasi pangan, korupsi, kurangnya kebebasan politik seperti kebebasan berbicara, dan kondisi hidup yang buruk dipicu oleh bakar diri Mohamed Bouazizi pada tanggal 17 Desember 2010. Geopolitik Tunisia. Tunisia awalnya merupakan salah satu negara Arab pertama yang mendukung solusi dua negara, namun kini telah meninggalkannya. Pergeseran ini membuat Tunisia semakin terisolasi secara geopolitik, sehingga mendorongnya untuk mendekati Iran, Cina, dan Rusia. Tunisia juga memiliki hubungan dengan negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Oman. Nah, Qatar merupakan investor terpenting kedua di Tunisia setelah Perancis. Tunisia mengalami peningkatan konsumsi energi yang dikombinasikan dengan penurunan produksi bahan bakar fosil nasional. Untuk mencapai kepuasan dalam permintaan energi dan mengurangi masalah lingkungan, Tunisia perlu diversifikasi bauran energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan. Tunisia pernah menjadi satu-satunya negara demokrasi di Afrika Utara, namun kini diklasifikasikan sebagai rezim hibrida dalam Indeks Demokrasi. Pada tahun 1799, Amerika Serikat dan Tunisia menandatangani perjanjian persahabatan. Kemudian, keduanya memperdalam hubungan tersebut setelah berakhirnya protektorat Perancis, yang dikarenakan kebijakan sosial modernisasi Presiden Habib Bourguiba dan orientasi pro-Barat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tunisia memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu mempromosikan demokrasi, dan yang kedua adalah kerjasama keamanan. Amerika Serikat mendukung aspirasi rakyat Tunisia untuk masyarakat yang makmur dan demokratis. Pendekatan Amerika Serikat berupaya menjembatani kesenjangan antara cita-cita demokrasi dengan aspirasi ekonomi rakyat Tunisia. Amerika Serikat juga mendukung Akademi Diplomatik Internasional Tunisia. Pada tahun 2019, pemerintah Tunisia memperluas mandat akademi untuk membangun kapasitas diplomat dalam tantangan internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tunisia telah mengalami berbagai perubahan, terutama setelah peristiwa Arab Spring pada tahun 2011. Setelah Arab Spring, Tunisia menjadi salah satu negara yang berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Amerika Serikat mendukung proses ini dengan memberikan bantuan ekonomi dan teknis untuk memperkuat institusi demokrasi dan masyarakat sipil di Tunisia.
Bantuan ini mencakup dukungan untuk pemilihan umum yang bebas dan adil, reformasi sektor keamanan, serta program-program untuk meningkatkan partisipasi politik dan ekonomi perempuan dan pemuda. Namun, situasi politik di Tunisia tetap rapuh. Kemudian, pada tahun 2021, Presiden Kais Saied mengambil langkah kontroversial dengan membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif, yang memicu kekhawatiran tentang kembalinya otoritarianisme. Amerika Serikat merespon dengan menyerukan kembalinya Tunisia ke jalur demokrasi dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Selain itu, Amerika Serikat juga berfokus pada kerjasama keamanan dengan Tunisia, terutama dalam memerangi terorisme di wilayah tersebut. Tunisia dianggap sebagai mitra penting dalam upaya melawan kelompok ekstremis di Afrika Utara. Kerjasama ini mencakup pelatihan dan dukungan logistik untuk pasukan keamanan Tunisia, serta bantuan dalam memperkuat kontrol perbatasan.